Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah tentang yang diharapkan semua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anak-anaknya membalas jasa-jasa kebaikan orang tuanya dengan sejumlah materi. Tidak ada. Kalaulah kita sebagai seorang anak memberikan kepada orang-orang tua kita rumah, mobil, tanah, menghajikan mereka, mengumrohkan mereka, itu semata-mata bentuk perhatian dan kasih sayang kita terhadap mereka. Kalaulah dengan itu semua kita telah merasa telah memberikan, membalas segala kebaikan mereka, sedikit pun belum, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa yang diharapkan orang tua dari anak-anaknya? Yang pertama, mendapatkan anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita punya anak yang soleh, anak melakukan kebaikan, orang tua akan mendapatkan hasilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna waladahu min kasabi, karena sesungguhnya anak itu adalah hasil usaha orang tua. Jadi ketika seorang anak melakukan kebaikan, maka orang tua akan mendapatkan kebaikan itu pula. Tapi persoalannya untuk mencetak, mengkader anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah tidak gampang, tidak mudah. Di tengah situasi hari ini, gempuran yang luar biasa. Pernah satu saat ada seorang ibu datang kepada seorang ustadz beberapa tahun yang lalu. Ibu ini bertanya kepada ustadz, "Ustadz, saya punya doa kok belum dikabulkan sama Allah ya. Saya sudah bangun malam, saya sholat tahajud, saya baca Quran, tak henti-hentinya saya berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai hari ini doa dan permintaan saya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka ustadz ini kemudian bertanya, "Wahai ibu, apa sesungguhnya doa yang ibu lantunkan sehingga ibu betul-betul berharap doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" "Ustadz, saya berdoa kepada Allah agar anak saya mati, Ustadz." Lalu kemudian ustadz ini bertanya, "Wahai ibu, kenapa ibu betul-betul berharap agar anak ibu mati?" Dipanggil oleh Allah, "Ustadz, anak saya ini pecandu narkoba. Kemarin Ustadz, saya dikejar-kejar dia dengan golok Ustadz. Karena saya takut, saya khawatir, saya berikan uang 100.000. Ternyata itu 100.000 yang terakhir." Ketika ibu ini menyaksikan televisi,
Lalu kemudian dia melihat ternyata anaknya sudah terkapar menjadi mayat. Lalu ustadz ini kemudian takziah. Apa ibu itu bilang? Lega ustadz, alhamdulillah anak saya sekarang sudah mati. Tapi sesungguhnya ini adalah sebuah potret orang tua gagal mendidik anak-anaknya ke jalan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada kita, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api nerakanya Allah. Ayat ini memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa sesungguhnya pendidikan itu berawal dari rumah, dan pendidikan itu sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab istri, tapi suami kita sebagai kepala rumah tangga juga memiliki peran yang sama untuk mendidik mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita agar menyelamatkan anak-anak kita dari api nerakanya Allah? Dalam tafsir yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia di dalam surat Toha ayat yang ke-132, Allah memerintahkan wa'mur a'laka bis-shalah. Perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan salat. Kita sekolahkan anak-anak kita SD, SMP, SMA di sekolahan yang mahal, di sekolah yang terbaik. Selesai mereka masuk universitas, kita kuliahkan mereka di kuliah yang ternama, di universitas yang terbaik. Lalu kemudian selesai dari kuliah, dia mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, gaji yang besar, jabatan tinggi. Tapi dengan semua itu anak-anak kita tidak sholat, buat apa? Padahal kalau kita punya anak yang soleh, satu, anak yang soleh itu doanya dikabulkan oleh Allah. Rasulullah mengatakan, "Idza matal insan in qata'a amaluh." Ketika manusia itu mati, terputus seluruh amal dan perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3 yang akan mengikuti dirinya. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang kita tebar, au ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang kita berikan kepada orang, atau yang ketiga, awaladun soleh yad'ulah, doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis ini memberikan satu informasi kepada kita bahwa doa anak yang soleh itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita punya anak yang soleh, maka anak yang soleh itu bisa menjadi jembatan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang pengen masuk ke dalam surganya Allah? Tentu kita semua pengen. Dan kita ingin masuk ke dalam surga tidak sendirian, tapi kita masuk surga bersama dengan anak kita, bersama dengan istri kita, barengan. Kalau kita mau, ada syaratnya. Di dalam surah At-Tur, surat ke-52, ayat yang ke-21, Allah mengatakan syarat. Kalau kita pengen masuk surga bareng-bareng, ini syaratnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan yang bersama dengan mereka dengan penuh keimanan. Perhatikan saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau kita sebagai seorang suami soleh, punya istri solehah, punya anak kita soleh dan solehah, anak kita besar, lalu kemudian dia membangun rumah tangga, anak kita punya anak yang merupakan cucu kita pun soleh dan solehah. Maka apa janji Allah? Alhaqna bihim zurriyatahum, maka nanti bakalan kami kumpulkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya kalau kita mau berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah, maka syaratnya adalah menanamkan keimanan yang sangat dalam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, apa yang diharapkan orang tua dari anak-anaknya? Yang kedua adalah anak tidak melupakan orang tuanya yang sudah berpulang menghadap Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering berpikir ketika orang tua kita sudah tidak ada, selesai kebaikan yang bisa kita berikan buat orang tua kita. Padahal banyak kebaikan yang masih bisa kita lakukan buat orang tua kita. Salah satu di antaranya yang pertama adalah sedekah jariyah buat orang tua kita.
Ketika ada seorang dalam sebuah hadis, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya ibu saya sudah meninggal. Boleh nggak ya Rasul saya bersedekah atas nama ibu saya?" Kata Rasulullah, "Na'am, tasaddaq anha." Boleh, silakan bersedekah atas nama ibu. Dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa bersedekah atas nama orang tua kita itu diperbolehkan. Sedekah apa? Sedekah apa saja. Kalau kita lihat ada masjid yang sedang dibangun, kita bantu pasirnya, kita bantu pembangunannya, kita niatkan atas nama orang tua kita, boleh, itu bisa menjadi jariah. Kalau kita punya tanah daripada tidak produktif, kita kemudian bangunkan pesantren, bangunkan wakafkan untuk umat, itu bisa menjadi jariah buat orang tua kita. Jadi apapun kita bisa lakukan. Yang kedua, yang terakhir, yang bisa kita lakukan, yang diharapkan orang tua ketika nanti mereka berpulang menghadap Allah, yang kedua adalah berdoa buat orang tua kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, anna rajula la tarfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang laki-laki naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang ini bertanya, "Anna lihada?" Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Derajat saya ini paling rendah. Saya ini dalam neraka. Kenapa bisa masuk surga? Saya ini kan berada di neraka paling bawah. Kenapa bisa sampai naik derajat saya? Kenapa? Lalu kemudian Allah menjawab, "Bistighfari waladikalaka." Ini bisa terjadi karena istighfar dari anakmu untukmu. Terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah, ada seorang syekh di Mesir. Di dalam sebuah bukunya dia menulis, seorang anak yang mendoakan orang tuanya 1 hari 5 kali, hanya pada selesai sholat, itu masih digolongkan seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Lalu kemudian ada seorang yang memberanikan diri kepada syekh, "Wahai syekh, kenapa engkau berani betul mengatakan seorang anak yang mendoakan orang tuanya 1 hari 5 kali hanya pada selesai sholat, kenapa masih digolongkan sebagai anak yang durhaka terhadap orang tuanya?" Maka kemudian syekh itu bertanya, "Bagaimana doa buat orang tua? Rabbik firli wali walidayya." Stop. Ulangi lagi. Rabbik firli wali walidayya. Stop. Ulangi lagi. Rabbik firli wali walidayya. Stop. Ulangi lagi. Diulang sampai 10 kali. Lalu kemudian syekh itu bertanya, "Apakah tadi ketika kau ucapkan Rabbik firli wali walidayya engkau mengeluarkan tenaga yang banyak?" "Tidak wahai syekh." "Apakah tadi ketika kau ucapkan Rabbik firli wali walidayya engkau sampai berkeringat?" "Tidak wahai syekh." "Apakah tadi ketika kau ucapkan Rabbik firli wali walidayya engkau sampai mengeluarkan uang yang banyak?" "Tidak wahai syekh." Itulah kenapa aku mengatakan seorang anak yang mendoakan orang tuanya 1 hari 5 kali hanya pada selesai sholat masih digolongkan seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Bagaimana seorang ibu melahirkan kita, bertaruh nyawa, bersimpah darah, berlinang air mata di saat akan melahirkan kita. Bahkan di ujung-ujung nafasnya dia mengatakan, "Ya Allah, ambil saja nyawaku ya Allah, asal jangan nyawa anakku ya Allah." Lalu mau dibalas dengan apa kebaikan orang tua kita terhadap kita? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, bakar seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah, lewat mata kami, lewat tangan kami, lewat kaki kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa ayah dan ibu kami yang telah membesarkan kami ya Allah. Bagi kami yang sudah tidak punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, kumohon ya Allah, pada Jumat hari ini ya Allah, lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Kami belum sempat meminta maaf dan ridhonya ya Allah. Kami belum sempat menyenangkan hidupnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, jika di antara kami masih diberikan kesempatan untuk bisa menatap orang tua kami ya Allah, jangan kau ambil nyawanya ya Allah sebelum kami bisa berbuat baik kepada keduanya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, hadirkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang ketika kami orang tuanya sudah berada di liang kubur, anak-anak kami mendoakan kami, anak-anak kami beribadah kepadamu ya Allah. Jangan kau hadirkan anak-anak yang durhaka ya Allah, anak-anak yang ketika kami orang tuanya sudah berada di liang kubur, anak-anak kami tidak sholat, anak-anak kami berzina, anak-anak kami tidak mau tunduk kepadamu ya Allah. Jangan kau hadirkan anak-anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, matikan kami semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam keadaan husnul khotimah. Mudahkan lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'izukum bil adli wal ihsan wa yatazil qurban wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Qiyamus shalah.